Semuanya menjadi gelap di depan mataku. Aku mencoba untuk mengambil nafas terakhir, tapi paru-paruku dipenuhi air. Sepertinya itu akhirnya. Hal terakhir yang aku ingat adalah bagaimana aku perlahan tenggelam ke dasar kolam dan pingsan. Putri Duyung yang tenggelam. Sebuah situasi bodoh. Aku hanya ingin perhatian karena orang tuaku mengacuhkanku sejak aku kecil. Aku bermimpi memiliki jutaan subscriber. Tapi aku bahkan tidak memiliki 100 subscriber di blogku dalam 3 tahun. Aku mengeluh kepada orang tuaku, tapi mereka hanya melambaikan tangan dan pergi untuk nongkrong. Karena aku lahir ketika mereka masih remaja. Ibu dan ayah tidak merasa cukup akan itu. Tapi aku bisa melakukan apapun tanpa mereka. Aku selalu memantau tren dan mampir ke YouTube di acara orang-orang dengan kekuatan super. Tapi ketika aku melihat akun pemenangnya, gadis api, rahangku hampir jatuh. Dia menyimpan api di telapak tangannya dan tidak terbakar. Gadis api itu mendapatkan 1 juta subscriber dalam beberapa hari. Lalu aku memutuskan untuk muncul dengan kekuatan super. Aku akan menjadi terkenal. Sepanjang minggu berikutnya, aku mengarang sesuatu. Menyembunyikan korek api di lengan bajuku, mencoba memecahkan meja. Tapi tidak ada yang berhasil. Sebenarnya kekuatan apa yang kita bicarakan? Jika aku menghabiskan seluruh waktuku di sekolah dan latihan renang. Itu dia, berenang. Aku tidak bisa mengendalikan airnya, tapi bagaimana jika bisa? Aku akan menjadi Putri Duyung. Aku membeli kain yang berbeda dan dengan cepat membuat ekornya. Dan setelah itu, aku memposting beberapa video dengan gambar Putri Duyung, tapi hanya ada kebencian di komentar. Kenapa begitu? Kamu tidak dapat menghancurkanku dengan mudah. Aku mengatakan bahwa ketika aku masuk ke air asin, aku menjadi Putri Duyung, dan di darat aku adalah orang biasa. Aku memutuskan untuk merekam video untuk membuktikannya. Lalu aku pergi ke kolam renang dekat rumah. Tapi segera setelah aku meletakkan ekorku dan merekam bagaimana aku menambahkan garam ke air, seseorang mengetuk pintu gerbang. Siapa itu? Orang tuaku pergi pesta selama seminggu. Seketika seorang pria dengan kamera muncul di pekarangan. Melihatku dan lalu bertepuk tangan dengan gembira. Dia berkata bahwa dia adalah direktur acara tentang manusia super. Wow, dia melihat saluranku dan memutuskan bahwa dia ingin membuat streaming langsung tentang kehidupan Putri Duyung. Streaming langsung? Aku tidak bisa mempercayai kupingku. Sutradara melanjutkan. Selama seminggu dan kamu akan menjadi seperti gadis api, sayang. Kamu Putri Duyung sungguhan, bukan? Buktikan ke penonton dan kamu akan menjadi bintang. Aku sudah membayangkan jutaan subscriber dan langsung setuju. Tapi begitu sutradaranya pergi, aku menyadari bahwa aku mengada-ngada. Bagaimana aku membuktikannya? Penonton akan melihat setiap gerakanku. Aku tidak tidur malam itu dan memutuskan untuk bersiap lebih awal. Dan ketika krunya tiba, aku sudah di kolam renang. Sutradaranya sangat senang dengan trik di dalam air. Tapi kameramen yang bergetar, Rick, cemberut. Dan kemudian sutradara berkata bahwa perlu untuk menunjukkan sesuatu yang unik kepada penonton. Aku harus mendemonstrasikan bagaimana kakiku berubah menjadi ekor. Bagaimanapun, aku adalah Putri Duyung sejati, bukan gadis berjas. Aku sangat panik dan menjawab bahwa aku lelah. Mungkin kita lanjutkan besok? Sutradaranya dengan ragu setuju. Dan aku lega. Itu waktunya berpikir. Tetapi juru kamera Rick mendesis bahwa dia telah mengerjakan acara itu selama bertahun-tahun dan tahu bahwa tidak ada keajaiban dan aku berbohong. Apakah dia ingin mengungkapkanku? Aku tidak tenang sepanjang malam. Bagaimana aku bisa menunjukkan kakiku berubah menjadi ekor? Dan di tengah malam, aku memiliki ide. Paginya, aku bangun sebelum orang lain dan menempelkan ekorku ke dinding kolam. Aku hanya ingin itu bisa berhasil. Syuting segera dimulai. Aku berkata dengan suara gemetar bahwa sekarang aku akan menunjukkan apa yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mengubah kakiku menjadi ekor. Dan duduk di tepi kolam menurunkan kakiku di atas ekor. Tenang, Una, yang utama harus rapi. Aku perlahan memanjat ke ekor dan masuk ke air. Aku berhasil. Tapi itu terlalu awal untuk senang. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa bergerak. Ekornya terjebak di sudut. Itu akhirnya. Aku terjebak. Di sana ada suara kain robek. Semua orang mendengarnya. Tapi sutradaranya hanya bertepuk tangan. Sepertinya dia tidak menyadari apapun. Sepanjang hari Rick memelototiku. Dan di malam hari, dia tiba-tiba menyatakan, dia membaca bahwa Putri Duyung memiliki suara yang indah. Aku hanya harus bernyanyi untuk penonton. Horornya, sutradaranya menyukai idenya. Jadi besok aku harus memukau semua orang dengan nyanyianku. Tuhan, aku tidak bisa menyanyi. Setelah rekaman, ketika semua orang pergi, aku melepaskan ekorku sesaat. Sial, itu robek. Aku bergegas ke kamar dan mulai menjahit ekornya. Semoga tidak ada yang melihatnya. Lalu aku bermain internet. Itu sudah lewat tengah malam dan aku butuh suara yang tepat. Aku mengunduh rekaman yang relatif bagus, dan di tengah malam menarik speaker keluar dari ruang tamu ke halaman belakang. Aku harap tidak ada yang memperhatikanku melakukan lip sync. Aku membuka mata dari ketukan terus-menerus di pintu. Sial, aku lupa menyetel alarm dan ketiduran.
Aku selalu bangun sebelum krunya tiba untuk diam-diam memasang ekor. Dan sekarang di sana ada banyak orang di pekarangan. Aku berteriak ke sutradaranya bahwa aku butuh pemanasan. Itu membutuhkan waktu, dan bergegas mencari ekornya. Sepertinya aku mencucinya semalam. Sial. Aku lari ke kamar mandi dan segera membuka mesin cuci. Tapi itu kosong. Aku dalam panik. Seseorang mencuri ekorku. Mungkin Rick itu memutuskan untuk menjebakku. Aku kembali ke kamarku dan hampir berteriak putus asa. Selamat tinggal, mimpi akan terkenal. Dan lalu tatapanku jatuh ke balkon di mana semua dikeringkan. Hatiku hampir berhenti di antara peralatan tidur. Tergantung ekorku. Apa? Dan kemudian aku ingat bahwa aku melakukannya sendiri. Karena kurang tidur, aku berhasil melupakannya. Sekarang penting untuk mengalihkan perhatian semua orang entah bagaimana saat aku melepasnya. Aku melihat ke bawah kakiku dan melihat kerikil. Detik berikutnya itu terbang langsung ke tripod yang berdiri di bawah balkon. Kamera bersuara jatuh ke tanah. Sementara tim buru-buru mengumpulkan peralatan, aku menarik ekorku. Berlari ke halaman dan memakainya melompat ke dalam kolam. Mencoba menyembunyikan kegembiraan, aku mendapatkan remote yang aku sembunyikan di sirip dan menyalakan speaker. Suara penyanyi terdengar di seluruh halaman. Aku membuka mulutku untuk lagu itu. Dan bahkan untuk sesaat, aku percaya bahwa aku bernyanyi sendiri. Betapa tiba-tiba kolam itu terdiam. Aku membeku. Merasakan jantungku melompat keluar dari dadaku. Tim itu menatapku dengan antisipasi. Lalu aku batuk dan menyanyikan frase itu sendiri. Aku pikir itu akhirnya. Tapi sutradara tiba-tiba mulai memujiku. Seluruh tim bertepuk tangan. Sutradara berkata bahwa dia belum pernah melihat Putri Duyung. Tapi setelah penampilanku, tidak ada keraguan bahwa aku nyata. Pada malam hari ketika tim mulai mengemas barang-barang, Rick mendekatiku. Dia menyeringai tidak puas karena itu akan segera berakhir. Tapi tidak seperti yang kupikirkan. Tubuhku menggigil. Apa yang dia lakukan? Kemudian Rick menyatakan bahwa di hari terakhir, aku harus menunjukkan kehidupan Putri Duyung yang sebenarnya. Aku harus menghabiskan 1 hari di bawah air. Apa? Aku memprotes tapi sutradara kembali mendukung Rick. Di dalam diriku, aku meratap dengan putus asa. Tapi tidak ada pilihan. Kemuliaan dunia dipertaruhkan. Sedikit lagi dan aku di sana. Jadi di tengah malam aku pergi ke garasi orang tuaku. Ibuku berkata dia menyelam dan aku butuh bantuan. Aku dengan waktu lama menyortir kotak, tapi yang ada hanya sampah. Dalam keputusasaan, aku siap untuk hancur. Tapi kemudian aku bersandar di lemari. Pintu terbuka, dan aku melihat tabung oksigen di dalamnya. Ukurannya cocok, aku bisa menyembunyikannya di ekor. Jika saja ada cukup oksigen untuk sehari. Di pagi hari aku gemetar karena ketegangan. Tapi membenamkan diri di dalam air mencoba meregangkan selang oksigen melalui pakaian renang. Una, kamu pasti bisa. Sehari di bawah air, tidak apa-apa. Pertama kalinya tidak sulit. Aku menunjukkan trik dan menampilkan wajah bahagia. Tapi lalu operator memanggilku di permukaan. Akhirnya aku akan menghembuskan napas. Aku muncul ke permukaan dan dia hanya bertanya dengan nada mengejek. Putri Duyung tidak kelaparan. Dan lalu dia menyodorkan alga. Sutradaranya setuju. Aku adalah Putri Duyung dan akan memakannya di bawah laut. Itu sangat menjijikan. Aku berusaha mengunyahnya dan bernapas melalui tabung di saat bersamaan. Dan itu karena Rick. Ketika setengah jam tersisa sebelum siaran langsung berakhir, oksigen hampir mencapai 0. Aku mencoba menarik napas pendek, tapi sutradara memintaku untuk menunjukkan tanda tangan jungkir balik di bawah air. Seketika kepalaku berputar dan aku meremas tabung dengan tanganku. Tidak, aku berusaha bernapas dan membeku. Oksigennya tidak ada. Oh tidak, apa aku merusak tabungnya? Tidak mungkin untuk mundur. Aku perlu bertahan dengan segala cara. Tinggal 7 menit lagi. Aku menahan napas selama mungkin, tapi tiba-tiba segala sesuatu di sekitar mulai menjadi gelap. Hal terakhir yang aku ingat adalah bagaimana aku perlahan tenggelam ke dasar kolam dan pingsan. Aku terbangun di kamar rumah sakit. Aku tersadar untuk waktu yang lama ketika aku melihat telepon di meja samping tempat tidurku. Dengan tangan gemetar, aku membuka acara di YouTube. Itu menakutkan, tapi aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku pikir aku dibenci, tapi aku terkejut ketika aku mulai membaca komentar. Video tersebut telah ditonton oleh 6 juta orang. Penonton menulis bahwa mereka mengkhawatirkanku dan sangat mencintaiku karena keberanian. Tidak masalah kalau aku bukan Putri Duyung sungguhan. Penting bagiku untuk tidak takut mengatasi diriku sendiri dan menjadi diri sendiri. Air mata membasahi mataku, jadi aku bisa menarik tanpa ekor. Di titik ini orang tuaku bergegas menghampiriku, tapi mereka ada di pesta. Aku pikir aku akan dihukum, tapi malahan ayah dan ibu memelukku. Ibu menciumku, dia sangat takut dan bertanya kenapa aku berpura-pura. Aku tidak dapat menahan tangis. Aku hanya ingin seseorang membutuhkanku. Ayah menghela napas dan berkata itu salah mereka.
Mereka seharusnya memberiku lebih banyak perhatian daripada mencoba mengejar ketinggalan remaja di Hangouts. Sekarang mereka melihat betapa aku membutuhkan dukungan dan cinta mereka. Ketika aku keluar dari rumah sakit, orang tuaku membawaku ke laut untuk supaya aku beristirahat. Sekarang aku memiliki banyak subscriber, semua bertanya kapan live baru akan diadakan. Tapi aku bilang aku belum melakukannya. Sekarang penting untuk menghabiskan waktu bersama keluargaku. Lalu aku mendapat telepon dari Rick. Dia menyesal berbuat seperti itu. Dia memikirkan pertunjukan itu dan tidak pernah menginginkan hal buruk terjadi padaku. Pada titik ini, aku menyadari bahwa mencurigai Rick adalah bodoh. Kami mentertawakan cerita itu untuk waktu yang lama, dan kemudian Rick mendoakanku, mengatakan bahwa setelah bertemu denganku, dia percaya pada keajaiban. Di malam terakhir sebelum pulang, aku memutuskan untuk berenang di laut. Tapi ketika aku masuk ke air, kakiku geli. Aku melihat ke bawah dan tidak mempercayai mataku. Tidak mungkin, di situ ada ekor di mana kakiku berada. Benar, aku terpukau. Ternyata keajaiban terjadi. Kamu hanya harus percaya sepenuhnya. Hai, namaku Maria dan aku 13 tahun. Pernahkah orang tuamu malu akan dirimu? Jadi mereka bahkan tidak membiarkan teman mereka melihatmu, atau teman orang lain, atau orang sama sekali. Aku tahu beberapa orang akan senang dengan hal ini, tapi ya ampun, ini menjijikkan. Tonton videonya sampai akhir, dan kamu akan temukan bagaimana orang tuaku menyembunyikanku dari semua orang. Awalnya semuanya baik. Aku adalah anak dari seorang penulis dan seorang businesswoman keren, dan mereka bahkan bangga padaku. Tentu saja seorang murid teladan, pergi ke sekolah musik, dan menyanyi. Apa yang salah? Aku sangat senang. Lagi pula, tidak lama lagi akan ada kompetisi menyanyi dewasa yang aku ikuti. Suatu hari, sesuatu kacau saat latihan. Di tengah lagunya, suaraku berubah menjadi gonggongan aneh memekik. Sementara aku berusaha mencari tahu apa yang menghampiriku, anak lain tertawa, berpikir itu adalah candaan. Tapi tidak. Di lain kali aku menggonggong. Aku menjawab di papan tulis selama matematika. Kali ini seluruh kelas tertawa dan aku dikeluarkan dari kelas karena tidak patuh. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang salah dan aku mendapat hukuman. Dan teman sekelasku memberikan nama panggilan gadis anjing. Tidak ada yang ingin mempercayai bahwa aku tidak bercanda, bahwa aku takut dengan diriku. Gonggongannya terjadi begitu saja di saat yang tidak kuharapkan. Bisakah kamu membayangkan rasanya menjadi orang yang terbuang karena sesuatu yang kamu tidak bisa kontrol? Itu hanya menjadi lebih buruk. Aku menggonggong saat menyanyi lagi. Kelasnya terganggu. Semua orang berbaring di lantai tertawa. Bu Kosina marah dan mengeluarkanku dari kelas. Dia berkata, sampai aku bisa berperilaku normal. Itu adalah kegagalan total. Aku pulang ke rumah dan menangis tepat di depan pintu. Aku memberitahu ayah dan ibu semuanya. Mereka berkata bahwa semuanya mudah. Aku hanya butuh untuk berhenti menggonggong pada orang dan meminta maaf pada guru. Ya, setidaknya aku bisa meminta maaf. Aku menghadap Bu Kosinha keesokan harinya dan meminta maaf. Aku tidak tahu di hari itu ada orang televisi yang datang ke sekolah kami. Ternyata mereka merekam sebuah pelajaran dengan murid-murid dari SMP. Aku ingin diam-diam pergi, tapi Bu Kosinha menyadarinya. Dia pribadi memintaku untuk maju dan mulai memujiku di depan kamera, walaupun kita sebelumnya memiliki sebuah pertengkaran. Aku sangat tersentuh dan ketika mereka bertanya pendapatku tentang sekolah musik, aku dengan hangat memujinya dan Bu Kosinha dan paduan suaranya dan berkata itu adalah sekolah terbaik di seluruh kota. Dan lalu aku mulai menggonggong lagi. Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Aku bicara dan bicara, dan seketika aku menggonggong seperti seekor anjing. Semua orang membeku, terpukau, dan aku bahkan tidak bisa berhenti. Aku menggonggong dan lalu anak-anak mulai menggonggong sepertiku. Mereka berpikir itu candaan. Syutingnya dihentikan. Bu Kosinha menatapku dan aku menyadari bahwa itu adalah kegagalan total. Dia tidak akan pernah memaafkanku untuk ini. Dan orang tuaku juga tidak memaafkanku. Ketika aku tiba di rumah, ibu dengan diam berdiri dari meja dan pergi. Ayah bertanya apa yang kulakukan. Ternyata mereka menonton program live yang dilakukan di sekolah dan melihatku menggonggong. Guruku, semua murid dari sekolah musik, orang tuaku, beberapa teman, semua orang melihatku menggonggong dengan keras di depan kamera, dan semua orang berpikir bahwa aku bertingkah konyol dengan sengaja. Apa kamu tahu apa reaksiku? Aku menggonggong. Di saat itu aku menggonggong setiap hari. Dan aku tidak hanya menggonggong, tapi juga kejang, seperti sebuah boneka.
Ketika itu terjadi, ibuku bangun dan pergi dari meja. Ayahku marah, bertanya apa yang berusaha aku raih. Tapi aku tidak menginginkan apapun. Tidak bisakah mereka melihat bahwa aku merasa buruk? Aku butuh dokter. Ibu berpikir bahwa aku butuh kedisiplinan, bukan dokter. Tapi ayah akhirnya mengantarku ke klinik. Di sana aku dialihkan ke psikolog, didiagnosa dengan sindrom Tourette. Ini adalah sebuah penyakit di mana kamu mendapat kejang dan sejenis suara tak terkendali, menyumpah, menguap, atau menggonggong. Karena itu adalah sebuah penyakit, itu bukan salahku. Tidak, bahkan lebih baik. Jadi itu bisa disembuhkan. Ternyata tidak. Aku tidak seharusnya berharap untuk sebuah pil keajaiban. Aku diberikan sedatif ringan dan diberitahu untuk menunggu. Gejalanya mungkin berhenti sendirinya ketika aku dewasa. Jika aku dewasa. Karena aku akan mati di saat itu jika aku tidak bisa masuk ke kompetisi. Aku jatuh ke histeria nyata untuk beberapa hari. Meratapi karir musikku dan lupa total bahwa orang tuaku dan aku diundang ke pernikahan. Di hari H aku mendengar mereka berbisik. Memutuskan antara mengajakku atau tidak. Dan aku ingin menangis karena rasa ingin. Aku membutuhkannya. Aku harus membuktikan aku normal. Seketika saat aku tiba, aku langsung menarik perhatian. Aku menawan. Semua orang tersenyum lebih padaku daripada ke pengantinnya. Dan aku melihat bagaimana orang tuaku menaruh tatapan bangga padaku. Itu sebuah kesuksesan. Pernahkah rasa percaya dirimu mengecewakanmu? Sebuah kehancuran total menungguku. Tamunya memintaku untuk bernyanyi untuk pengantin barunya. Aku merasa ototku mulai kejang. Tapi aku dengan keras kepala setuju. Melompat untuk menghadapinya. Aku meraih mikrofon. Melihat tatapan hangat dari pengantin baru yang berbahagia. Dan aku mulai menggonggong. Awalnya para tamu berpikir itu sebuah candaan dan tertawa. Tapi aku hanya membeku dengan horor. Aku tetap menggonggong dan tidak bisa berhenti. Ayah menarikku dan ibuku mengubahnya menjadi candaan. Berkata, "Kamu mengerti anak-anak ini." Ayah menaruhku di mobil dan aku menghabiskan sepanjang malam sendiri. Menangis dalam kesepian buruk. Kita terdiam di sepanjang perjalanan pulang. Aku dengan halus bertanya jika ayahku akan datang ke pertunjukanku di kompetisi. Kompetisi apa ketika kamu bertingkah seperti itu? Ibuku menjawab dengan marah dan aku seketika menjadi marah. Aku sudah menyiapkan pertunjukan ini selama setahun dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak orang tuaku, tidak gonggongan bodohku. Aku akan membuktikan pada mereka semua, terutama ayah dan ibu. Di hari pertunjukannya aku tiba di sekolah sangat awal. Tapi bukan untuk menaruh make up atau latihan, tapi aku mengunci diriku di toilet. Dan mulai menggonggong, kencang, tidak terkendali, tercekik dan kejang di kaki dan tanganku. Aku berharap jika aku bisa mengeluarkan semuanya sebelum pertunjukan, maka aku tidak akan kejang di panggung. Tidak, itu tidak membantu. Seperti di pernikahannya, awalnya semuanya oke. Tapi lalu aku menggonggong dan menjadi histeris. Aku menangis, menggonggong, kejang. Aku diturunkan dari panggung. Seseorang memanggil orang tuaku, dan aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Dan lalu bergetar dengan horor aku dikirim ke rumah sakit. Orang tuaku membawaku pergi. Tapi itu akan lebih baik jika mereka meninggalkanku di sana. Untuk 3 hari berikutnya mereka tidak berbicara padaku. Aku menangis, dan menggonggong. Dan aku bahkan tidak bisa berharap bahwa ayah dan ibuku akan memaafkanku. Aku kabur mempermalukan diriku. Aku bukan seorang anak, tapi aku sebuah kekecewaan. Itu kenapa aku sangat terkejut ketika ayah dan ibu menawarkan untuk mengunjungi salah satu temanku. Mereka akan meninggalkan kota untuk urusan bisnis. Dan mereka tidak mau aku kebosanan tanpa mereka. Mungkin aku dimaafkan. Aku akan mempercayai itu. Tapi aku menggonggong sepanjang jalan ke rumah temanku. Dan setiap kali aku melihat bagaimana ayah berkedut, dan bagaimana ibuku mengerutkan wajah. Sesegera Louis mengenakan headphone-nya, aku keluar dari rumahnya dan pergi ke rumahku. Dan kamu tahu apa? Mereka memiliki sebuah pesta. Sebuah pesta besar dengan champagne, kue, dan musik. Mereka menyembunyikannya dariku. Aku mengerti bahwa mereka malu denganku. Tapi di saat itu, aku sangat menyadarinya. Mereka hanya memutuskan seolah aku tidak ada. Orang tuaku sendiri. Aku melihat mereka bersenang-senang dari jendela dan menggelengkan kepala akan malu dan penolakan. Dan bukannya menangis, sebuah gonggongan bodoh keluar dari mulutku. Dalam tangis dan memiliki kejang seperti sebuah boneka, aku menghubungi psikologku. Seorang psikolog menjemputku dalam setengah jam dan menyadari bahwa aku ditendang keluar dari rumahku sendiri seperti anak anjing nakal.
Pestanya berakhir seketika kita masuk. Psikolognya mencoba untuk berbicara pada orang tuaku dengan halus. Ayah dan ibu merona dan mulai mengeluarkan semua ancaman. Para tamu dengan gugup berkumpul di pintu keluar. Dan sesuatu pecah dalam diriku. Dan aku mulai menyumpah, satu setelah yang lainnya. Tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa mengendalikannya, seperti gonggongannya. Tapi di saat itu aku menyukainya. Karena orang tuaku hanya dalam horor karena aku banyak menyumpah. Psikolognya mengancam untuk menghubungi layanan sosial. Dan aku tidak tahu bagaimana itu akan berakhir jika bel pintu tidak berbunyi. Di sana ada Bu Kosinha di balik pintu. Kejadiannya mengejutkannya, tapi dia meyakinkan bahwa dia tidak akan ikut campur. Dia hanya ingin meminta maaf. Setelah pembicaraan bencana kami, dia dijelaskan bahwa gonggonganku adalah sebuah penyakit, bukan candaan buruk. Tentu saja dia tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Bla bla bla. Dia ingin untuk melanjutkan kelas kami dan menyiapkan sebuah lagu baru untuk kompetisinya tahun depan. Psikolognya berkata bahwa musik akan mengizinkanku meraih kontrol akan tubuhku. Dan orang tuaku, mereka sepertinya malu akan situasi ini. Skandal berakhir dan orang tuaku pergi denganku ke pertemuan berikutnya dengan psikolog. Tapi itu cerita lainnya. Hai, aku Dayan, aku 16 tahun. Apakah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi dalam hidupmu? Sesuatu yang kamu pikirkan. Jika aku memberitahu seseorang, mereka akan berpikir aku gila. Itu tepat apa yang terjadi padaku. Suatu hari barang-barangku mulai menghilang, dan kemudian muncul dalam bentuk yang sangat aneh. Tonton video ini sampai akhir, dan cari tahu bagaimana hal-hal yang hilang membuatku gila. Orang tuaku dan aku tidak pernah akur. Mereka sangat perhatian. Terlalu perhatian. Terlalu protektif sejujurnya. Aku selalu ingin bebas. Saat aku 16 tahun, kita mencapai sebuah kesepakatan. Orang tuaku menabung sedikit dan mengirimku ke boarding school. Sebelum pergi, ada banyak skandal dan janji yang akan aku rangkul pada kesulitan pertama. Dan aku bersumpah bahwa iblis itu sendiri mungkin datang padaku di tengah malam. Dan itu masih lebih baik daripada ibuku membaca buku harianku. Dan kehidupan bebasku dimulai. Walaupun bebas adalah kata yang kuat, jadwal sekolah bahkan lebih ketat daripada di rumah. Dan teman sekelasnya, jujur saja, aku tidak pernah populer di antara teman-temanku. Seorang geek dengan orang tua yang terlalu protektif dan tidak bisa meninggalkan rumah sendirian pada usia 16. Apa kamu tahu perasaan itu? Ketika sepertinya semua orang di sekelilingmu diam-diam mentertawakanmu. Itu bagaimana perasaanku. Dan sekolah barunya tidak berbeda. Sejak hari pertama, aku tidak berhasil dengan teman sekelasku. Mereka sudah berada di sini hampir sejak taman kanak-kanak. Dan aku masih baru, canggung, dan aneh. Aku bercanda asal, berdebat tentang hal-hal kecil. Segera semua percakapan berhenti begitu aku mendekat. Dan kursi kosong di meja di perpustakaan dan ruang makan menghilang di bawah tas dan tumpukan buku. Seolah-olah secara tidak sengaja. Satu anak perempuan, Clara, bertanya untuk menyalin tugas sejarahku. Dan aku setuju, supaya tidak menghancurkan hubungannya. Apa pendapatmu? Kita berdua mendapat nilai yang buruk. Belakangan, aku mengetahui dari teman sekamarku bahwa gadis ini adalah semacam ratu lokal, dan F menjadi hukuman mati sosialku. Sekarang tidak ada yang bisa berbicara denganku tanpa menjadi orang buangan. Ya, setidaknya di sana tidak ada orang tua yang bernapas di bawah leherku. Popularitas tidak terlalu menarik minatku. Itu perlu untuk mengejar materi, agar tidak dikeluarkan dari sekolah karena kegagalan. Untuk kegembiraan ibu dan ayah. Aku terus memperhatikan buku-bukuku, dan sesekali aku menabrak tiang tembok. Atau meletakkan cangkirku melewati meja. Pantas saja aku tidak menyadari barang-barang aku menghilang. Aku tidak tahu kapan itu bermula, tapi hal pertama yang aku sadari adalah bahwa bolpennya menghilang setelah beberapa minggu di sekolah. Aku menaruhnya di meja dekat jendela di ruangan yang kosong total, membalikkan badan untuk beberapa menit, dan itu hilang. Sungguh hal yang aneh, pikirku. Dan aku sangat terkejut karena aku memberitahu tetanggaku ketika dia kembali. Bersama-sama kita mentertawakannya dan melupakannya. Tapi lalu atasanku menghilang. Aku segera memikirkan tetangga itu dan memintanya untuk mengembalikannya. Tetangga itu bersumpah bahwa dia tidak mengambil apapun dan menawarkan untuk mencarinya di sekolah.
seolah-olah aku bisa menanggalkan pakaian di koridor. Dan hal teranehnya, atasannya ditemukan keesokan harinya, di lemariku. Semuanya ditutupi lipstik. Yang bahkan tidak kugunakan, yang tidak kumiliki. Kamar kami terkunci, tidak ada yang melakukannya kecuali si tetangga. Dan kita bertengkar hebat. Pada akhirnya, aku menuntut agar kami dipindahkan kembali. Aku bangun keesokan harinya dan sandalku tidak ada di kamar. Oh, mereka ditemukan ketika tim lacrosse pergi latihan. Bagaimana sepatuku berakhir di lapangan, di atas rumput dan lumpur? Aku tidak bisa menyalahkan tetanggaku. Lalu bagaimana jika aku pergi jalan-jalan di malam hari dan memutuskan melepas sepatu di tengah lapangan olahraga? Mungkin aku tidak berjalan karena aku bekerja keras di sekolah. Aku membayangkan menelepon orang tuaku dan memberitahu mereka bahwa aku mengalami masalah dengan kepalaku. Segera setelah aku lari dari rumah. Tidak, orang tua pasti tidak tahu. Barang-barangku terus menghilang. Berat tersangkut di saluran pembuangan kamar mandi. Buku teks aljabar yang hilang sehari sebelum ujian, dan ditemukan di pagi hari dengan halaman-halamannya diolesi selai dan selai kacang, seperti sandwich. Aku berusaha untuk mengunci pintu loker dengan tali. Aku berusaha untuk meminum obat tidur. Barang tetap hilang. Akhirnya penampilan gugupku diperhatikan oleh orang lain. Guru dengan lembut berbicara tentang kesulitan adaptasi. Teman sekelasku berbisik di belakangku. Beberapa kali aku mendengar sesuatu seperti, "Hantu tidak menyukainya," dari sudut telingaku. Dan itu tidak membantu suasana hatiku. Berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutanku, aku bertanya pada perpustakawan jika dia tahu suatu legenda yang berkaitan dengan sekolah ini. Oh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya legenda sekolah tentang roh pendendam yang memburu orang yang tidak disukainya sampai mati. Kisah anak-anak. Sebuah cerita anak-anak. Mencuri barang-barangku dan merubahnya menjadi entah Tuhan tahu apa. Apakah kamu percaya pada hal supernatural? Aku selalu mengira aku seorang materialis. Tapi disinilah aku mulai percaya bahwa hantu mengincar darahmu. Aku pasti telah ketakutan karena aku berpikir, kenapa tidak berbicara langsung dengan roh ini? Jadi suatu malam aku meletakkan garam di lingkaran, menyalakan lilin, melakukan segala sesuatu seperti di film, dan mempersenjatai diri dengan piring dan papan oija buatan sendiri. Tidak ada yang terjadi. Apa yang aku harapkan? Aku sangat lega sehingga aku tidur sepanjang malam dengan tenang, tepat di lantai. Dan di pagi hari, aku mulai membersihkan kekacauan itu. Pemimpin asrama memperhatikanku dengan sisa-sisa lilin dan aku mendapat banyak masalah. Aku menggosok lilin dari lantai di bawah pengawasannya. Dan dia mengomel bahwa gadis-gadis sepertiku seharusnya tidak takut pada hantu, tetapi pada orang yang hidup, maniak misalnya. Aku tidak menyadarinya saat itu, tapi malamnya, gaunku yang hilang dipotong menjadi pita, tertata rapi di atas tempat tidur. Aku melihatnya dan berpikir, bagaimana jika lawanku adalah darah dan daging? Gedung sekolah itu sangat tua. Kamu tidak pernah tahu berapa banyak lorong rahasia yang ada. Ya, setidaknya ada ventilasi. Ini bukan masalah tidur. Aku memegang telepon di tanganku, siap untuk menghubungi nomor darurat segera setelah aku mendengar suara apapun. Imajinasiku membayangkan penyiksaku menunggu saat yang tepat untuk menyerangku dari sudut yang gelap. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku memejamkan mata saat subuh hanya untuk beberapa menit. Dan ketika aku membukanya, cincin perakku hilang dari meja samping tempat tidur. Ini adalah yang terakhir. Aku menangis. Aku menutup jendela dan mengunci pintu depan dari dalam. Dan aku tidak pergi ke kelas. Jenis tugas apa yang bisa aku lakukan ketika aku diburu? Sebagian dari diriku tahu bahwa aku akhirnya menjadi gila. Tetapi tubuhku tidak mau mendengarkan. Bahkan ketika mereka mulai mengetuk pintuku, awalnya teman sekelas, kemudian pemimpinnya, dan akhirnya kepala sekolah. Aku hanya menjawab dengan suara serak bahwa mereka semua adalah pembohong. Dan aku tahu bahwa mereka dikirim. Ya, aku tidak baik-baik saja. Mereka akan membuka pintu dengan kunci pemimpinnya. Tapi pemimpin tidak dapat menemukannya. Kemudian mereka memutuskan untuk mendobrak pintu. Aku terus mengantuk. Saat itu hari ketiga hampir tanpa tidur. Lalu aku mendengarnya. Suara orang tuaku. Aku bahkan mengira itu adalah bagian dari mimpi. Sampai ayahku mulai menggedor pintu. Suara itu akan membangunkan orang mati. Aku tidak pernah lebih bahagia melihat orang tuaku yang pemaksa dan terlalu protektif daripada sekarang.
Aku menceritakan tentang semua yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir, dari pengabaian teman sekelasku hingga maniak yang menginginkan darahku. Guru dan orang tuaku saling memandang. Skandalku, perilaku anehku, sekarang gangguan saraf ini. Aku akan berpikir aku gila jika bukan karena barang-barangku yang rusak. Aku tidak bisa menghancurkannya sendiri. Atau bisakah aku? Mungkin aku akan meninggalkan sekolah dan langsung pergi ke bangsal jiwa, jika bukan karena pemimpinnya. Awalnya kita mendengar jeritan, lalu kita melihatnya menyeret telinga Clara. Ternyata pemimpinnya menemukan kunci cadangan dalam barang-barangnya. Clara adalah keponakannya, dan ini bukan pertama kalinya dia mengambil kunci bibinya untuk leluconnya, tapi pertama kali dia akan mendapatkan beberapa. Aku menyarankan agar dia memperbaiki situasi dengan mengembalikan cincinnya, dan dia menatapku dengan tatapan paling naif di dunia. Cincin apa? Apakah dia masih menyangkal sekarang? Aku baru saja akan mengepalkan tinju padanya ketika ibuku memanggilku. Seekor gagak duduk di jendelaku. Dia butuh beberapa akrobat untuk sampai ke sarangnya di pohon. Tapi ada cincin, pena, dan beberapa benda kecil lainnya. Bukan hanya milikku, karena barang-barang gadis lainnya hilang, membuatku merasa seperti santai yang sangat aneh. Aku pulang ke rumah untuk akhir pekan, dan memperbaiki kondisi mentalku dengan mandi busa dan kue coklat besar. Dan kemudian aku kembali. Karena baik hantu atau maniak, atau bahkan teman sekelas yang lebih berbahaya, tidak akan menghalangiku untuk belajar. Tapi aku tetap akan menelpon orang tuaku setiap hari. Pernahkah kamu memiliki peran sekolah? Bagaimana mereka berakhir? Katakan pada kami di komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami.